Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berkah dan karunia dari Allah. Kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat isya dan tarawih berjamaah di malam ke 9 ya? Malam 9 Ramadan. Saya lihat memang wajahnya juga masih segar-segar semua, masih semangat. Apalagi Ikram ini sebagai kameramen, pasti makan tajilnya paling banyak tadi. Mudah-mudahan kita bisa semangat dan terkuat sampai dengan akhir Ramadan nanti, insya Allah. Amin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita berikan, aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang dalam cahaya iman dan Islam. Semoga kita semua berharap mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya, sempat terlupa tadi Ustaz apa jadwal itu kan. Makanya tadi milihnya buka puasa agak jauh, ternyata iya dapat jadwal ini kan. Nah, itu terus kejar. Alhamdulillah masih bisa dikejar lah. Malam ini mungkin yang ringan-ringan saja yang kita biasa sudah sampaikan tentang bagaimana kita dalam Ramadan ini bisa lebih menjaga lisan dan lidah kita. Mungkin bukan cuma di Ramadan saya bilang, tapi memang ini yang paling berat, paling sulit kita jaga. Kalau untuk makan, minum, atau menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah rekan-rekan adik-adik itu sudah kuat lah. Lihat apa misalkan makanan di kulkas itu, saya puasa nggak ngambil. Lihat apa di meja makan itu nggak ngambil karena tahu kita puasa. Tapi kalau untuk menjaga yang satu ini, menjaga lisan ini, itu udah kayak apa ya? Ya keluar aja gitu tanpa kita sadari. Ternyata memang ya itu yang paling berat. Ada sebuah riwayat ya dari kisah Luqman Al-Hakim. Jadi Luqman Al-Hakim itu penduduk asli Ailah, kota Islam kuno yang masuk kota Aqaba di perbatasan Yordania. Jadi ceritanya Luqman Al-Hakim itu menerima kambing dari tuannya, ya, menerima kambing dari tuannya. Kemudian tuan meminta Luqman menyembelih kambing itu. Kemudian setelah disembelih, tuannya bilang, kamu antarkan bagian yang paling buruk dari bagian dari kambing itu. Yang paling buruk, yang paling kotor dari tubuh kambing itu. Kemudian Luqman Al-Hakim menyembelih kambing itu, lalu dia bawalah sesuai permintaan tuannya tadi. Setelah dikuliti, diiris-iris sesuai kebutuhan, dia ambil secara khusus adalah bagian hati dan lidah kepada tuannya itu. Setelah itu tuannya kasih tugas lagi, kamu sembelih lagi kambing ini. Disembelih, tapi kali ini yang diambil bukan yang bagian yang kotor atau yang paling jelek, diambil yang paling bagus dan yang paling menyehatkan. Akhirnya Luqman juga sama, menjalankan tugas dengan baik. Kambing disembelih, dikuliti, kemudian dibawa lagi, disodorkan lagi. Yang disodorkan sama, ternyata hati dan lidah. Padahal permintaan ini yang berlawanan gitu kan. Tuannya kemudian bertanya kepada Luqman, kenapa kamu berikan saya dua bagian yang sama? Lalu
Luqman menjawab, "Wahai Tuanku, tidak ada yang lebih buruk ketimbang hati dan lidah. Bila keduanya buruk, dan tidak ada yang lebih bagus dari hati dan lidah bila keduanya bagus." Jadi pesannya itu adalah kalau kita dari dalam hidup ini bisa menjaga hati dan lidah kita, itu ya memang itulah sebuah perumpamaan yang memang membawa pengaruh menentukan bagi orang-orang lain dan lingkungan sekitar kita. Jadi tertuang dalam Al-Quran ya, surah An-Nisa ayat 144, saya bacakan artinya saja, bahwa tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia, dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 114. Jadi mungkin kita pernah ikutan lomba 17-an lah, kayak estafet gitu ya, estafet bawa apa, dulu saya ingat sama Mas Zidan kalau salah, itu pakai air gitu kan, wah lempar tuh jatuh, airnya tumpah. Nah sekarang ada pepatah bilang, kita kalau mengirimkan harta atau mengirimkan emas gitu ke tiap orang, diberikan secara estafet, itu rata-rata kira-kira jadi bertambah atau berkurang? Kita nitip nih dari mulai Ikrom, Mas apa? Bian, terus ke Zidan, lama-lama sampai belakang ternyata kalau emas itu, emas batangan itu bukannya bertambah, biasanya malah hilang ya, berkurang ya. Nggak usah lah gitu ya, mungkin takjil aja, mungkin takjil itu dikasih es campur gitu kayak Ikrom, terus ke belakang lama-lama kok hilang ya ininya. Nah ini sama gitu, berbeda halnya dengan pesan atau omongan, itu bukannya berkurang malah bertambah, dan biasanya bukan bertambah malah jadi berubah. Saya pernah lomba masih bisikin pesan berantai kan sebutannya, ular lari lurus di belakang rumah Pak Umar katanya gitu. Terus sampai belakang itu berubah, entar ada yang bilang Pak Umar lari ngejar ular, ada Pak Umar lari lurus di belakang rumah. Jadi pesannya itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan di awal gitu. Bisa jadi bertambah atau malah berubah gitu kan. Nah di situ, jadi setiap ucapan yang keluar dari mulut itu memang susah gitu kita menjaganya. Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 518. Rasulullah bersabda, salamatul insana fi hafzihil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Kemudian di riwayat lain Rasulullah bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, ya, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan dapat menolongmu terhadap segala urusan agamamu. Itu tuh sudah dianjurkan dalam agama itu untuk lebih banyak diam gitu. Tapi kebanyakan kita susah, pasti kita pengennya ngomong. Dan sekarang kalau kita lihat situasi yang ada berkembang saat ini, dulu dibilang memang yang berbahaya lisan, ya kan? Katanya seorang muslim itu dilihat dari lisan dan tangannya. Selamat bila bisa
menjaga lisan dan dia juga bisa menjaga tangannya. Menjaga lisannya udah bisa dia, tapi menjaga tangannya belum tentu juga. Sekarang medsos kebanyakan lewat HP. HP kita apa? Kita ketik kan, pakai tangan juga. Nah, akhirnya ya muncullah fitnah-fitnah, hoax-hoax yang berkembang di dunia maya itu. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan lagi, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis berikutnya, barang siapa yang bisa memberikanku jaminan menjaga apa yang ada di antara kedua janggutnya dan dua kakinya, maka dia aku berikan jaminan masuk surga. Jadi beberapa keutamaan menjaga lisan. Yang pertama adalah dijanjikan surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam tadi riwayat Imam Bukhari. Kemudian mendapatkan pahala yang besar, bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 114 tadi, bahwa kita insya Allah bila menjaga lisan, menjaga apa yang kita ucapkan, maka kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah koreksi, sebuah evaluasi diri, bukan hanya buat saya pribadi, ya buat seluruh jamaah, dan bukan hanya saat Ramadan saja. Kalau bisa di luar Ramadan, kalau memang bisa kita jaga benar-benar apa yang bisa kita ucapkan, apakah manfaat atau tidak. Kadang terus namanya guyon sesama teman gitu kan, udah saling gojlok-gojlokan gitu ya. Kalau yang masih baperan itu yang susah kan, nanti tiba-tiba nggak mau keluar, ada yang mengurung diri di kamar, ada yang alasannya apalah, padahal mungkin harus berantem gitu kan sama teman satu komunitasnya. Jadi malam ini kita sama-sama ikrar, bukan ikram ya, ikrar. Kita seperti biasa dipegang bahu temannya, bahu sebelah temannya, pegang. Ayo sama-sama. Hai teman-teman. Mulai malam ini saya akan berusaha menjaga lisan, berkata-kata baik atau diam. Anda saksinya. Sah, salaman. Nah, ya, insyaallah. Mungkin itu saja Ustaz yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri kami sendiri dan buat teman-teman semuanya. Apa yang kami sampaikan insyaallah bisa membawa kita lebih baik dan Ramadan kita bisa lebih berkah ke depannya, dan semua mendapatkan catatan amal takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.